Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang melakukan perawatan display produk di supermarket dan perawatan display produk fresh. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Afifah Naswa Salsabila, yang kedua Ernawati, yang ketiga Fadilah Hafifah, yang keempat Fadila Umani, dan yang kelima Ferry Andriani. Simak penjelasannya berikut ini. Perawatan display produk di supermarket. A. Cara merawat produk yang didisplay. Perawatan dan penataan produk yang baik dan terjaga akan membuat konsumen atau pengunjung merasa senang, nyaman, dan tertarik untuk membeli produk di suatu toko atau retail. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pramuniaga dalam merawat display produk di supermarket adalah sebagai berikut. 1. Merapikan dan membersihkan ruangan display serta produk yang dipajang setiap hari agar terlihat rapi dan bebas debu. 2. Mengisi kembali stok produk yang kosong sehingga menimbulkan kesan produk lengkap dan beragam. 3. Memastikan produk memiliki kemasan yang baik dan terbebas dari noda lem. 4. Memakai plastik polybag pada produk tertentu. Kedua, cara merawat peralatan display. Cara merawat peralatan display disesuaikan dengan karakteristik peralatan display itu sendiri, seperti bahan pembuat rak atau gondola. Perawatan rutin biasanya dilakukan cukup dengan menggunakan lap bersih dan kemoceng. Perawatan yang tidak tepat akan menyebabkan kekusaman peralatan display. 1. Penyebab kusamnya peralatan display. Kusamnya peralatan display umumnya disebabkan karena faktor-faktor berikut. 1. Cuaca atau lingkungan sekitar toko. 2. Bekas noda barang dagangan yang mengenai peralatan display. 3. Kurang adanya kedisiplinan dalam merawat peralatan display setiap harinya. 4. Adanya bekas sentuhan dari pelanggan seiring dengan ramainya pengunjung toko. 2. Cara merawat peralatan display. Cara merawat peralatan display adalah sebagai berikut. A. Pada peralatan dengan finishing chrome atau stainless. 1. Bersihkan debu dengan menggunakan kemoceng. 2. Apabila ada noda yang tertinggal di peralatan tersebut, gunakan batu hijau atau autosol untuk membersihkannya dengan mengoleskan autosol atau batu hijau pada permukaan benda yang akan dibersihkan. Lalu gosok dengan kain bersih sampai kering. B. Pada peralatan dengan finishing powder casting. Pertama, bersihkan debu dengan menggunakan kemoceng atau sulak. Kedua, apabila ada noda yang tertinggal di peralatan tersebut, gunakan kompon untuk membersihkannya dengan mengoleskan kompon pada permukaan benda yang akan dibersihkan, lalu gosok dengan kain bersih dan kering. C. Pada peralatan berbahan plastik atau atom, yang pertama yaitu dimulai dengan membersihkan debu-debu yang menempel dengan alat pembersih, dilap, atau dengan menggunakan kemoceng. Yang kedua, apabila ada noda yang tertinggal di peralatan tersebut, gunakan silikon cair untuk membersihkannya. Dengan mengoleskan silikon cair pada permukaan benda yang akan dibersihkan, lalu gosok dengan kain bersih dan kering. Perawatan display produk fresh. Perawatan di setiap produk disesuaikan dengan jenis dan karakteristiknya, yaitu sebagai berikut. A. Perawatan produk sayuran. Sayuran termasuk dalam kategori produk fresh. Beberapa cara perawatan yang harus dilakukan terhadap produk sayuran adalah sebagai berikut. Beberapa cara perawatan yang harus dilakukan terhadap produk sayuran adalah sebagai berikut. 1. Memastikan showcase tidak bocor serta ruangan display tidak bau. 2. Memastikan mesin wrapping, nampan, dan pisau selalu dalam keadaan bersih dan disimpan pada tempatnya. 3. Memastikan general cleaning dilakukan seminggu sekali untuk counter dan persiapan. 4. Memastikan suhu showcase dan cooling room selalu terjaga. 5. Mencatat pemusnahan dan perubahan bentuk produk setiap hari. 6. Memperhatikan arus produk first in first out atau FIFO berjalan dengan baik.
7. Menggunakan nampan berisi air es untuk sayuran daun yang diikat. 8. Memastikan sayuran yang dipajang selalu dirapikan. 9. Memastikan sayuran disemprot dengan air bersih sesering mungkin agar selalu tampak segar. Dan yang terakhir, 10. Membuat produk. B. Perawatan buah-buahan. Agar buah-buahan selalu dalam keadaan segar dan baik, diperlukan langkah-langkah perawatan sebagai berikut. 1. Showcase, bins, cooling room, dan ruangan persiapan harus selalu dalam kondisi bersih dan tidak berbau. 2. Setelah digunakan, semua perlengkapan harus dibersihkan dan dikembalikan pada tempat penyimpanan. 3. Dalam penyimpanan stok, arus perputaran produk menggunakan metode FIFO. 4. Khusus produk yang expiry date-nya pendek, arus perputaran produknya menggunakan metode Freeze Expired First Out atau FIFO, sehingga produk yang sudah lebih lama dikeluarkan terlebih dahulu. 5. Ketahanan penyimpanan sesuai suhu dan tanggal penerimaan dicantumkan pada dus atau peti. 6. Melakukan penyortiran buah-buahan setiap hari. 7. Jika ada pemusnahan dan perubahan bentuk produk, petugas harus mencatat dan melaporkan kepada atasannya. 8. Merapikan buah-buahan yang dipajang jika posisinya sudah berantakan akibat dipilih-pilih oleh pengunjung. 3. Perawatan daging. Perawatan daging dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Pastikan daging yang dijual berasal dari rumah potong hewan yang berizin resmi. 2. Produk yang dijual disesuaikan dengan standar kesehatan, yakni tidak mengandung bibit penyakit, tidak busuk, tidak beracun, dan tidak kotor. 3. Daging sapi dijual sesuai dengan peta daging seperti khas dalam, sengkel, dan sebagainya. 4. Daging ayam dijual dengan bentuk potongan atau utuh. 5. Daging dapat dijual dengan berbagai jenis variasi, misalnya daging yang diolah dan diberi bumbu, daging yang digiling atau dihaluskan, dan berbagai jenis inovasi lainnya. 6. Produk yang diterima dari supplier harus diperiksa kualitasnya. Kualitas daging harus memenuhi standar supermarket. 7. Produk dari supplier harus segera diproses untuk di-stok atau di-display. 8. Daging ayam dan ikan dapat dicuci, tetapi daging sapi tidak boleh dicuci. D. Perawatan iklan. Perawatan iklan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, gunakan nampan yang bersih dan kering untuk peralatan display. Kedua, ikan basah dipajang di atas serutan es. Ketiga, ikan yang masih hidup ditaruh di akuarium. Keempat, di tempat pajangan ikan disediakan mangkuk yang berisi air bersih dan potongan jeruk nipis untuk cuci tangan konsumen. Kelima, selalu cantumkan POP. E. Produk dairy. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat produk dairy adalah sebagai berikut. 1. Pada saat memajang ulang, tanggal kadaluarsa harus diperiksa dengan teliti. 2. Perhatikan kelayakan produk, periksa apakah ada produk yang berubah warna, menggelembung, bau, basi, bocor, berjamur, atau berlendir. 3. Pada setiap produk harus ada petunjuk harganya. 4. Produk cooking food harus selalu ditutup dengan plastik wrap. 5. Izin Departemen Kesehatan atau BPOM tertera di label produk. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Subscribe juga channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.